Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wira Karwana dengan NPM 2517052055. Jadi di sini saya akan membuat video tentang project POK, yang dimana di sini ada ketentuannya, yaitu jelaskan arsitektur dan organisasi dari sebuah CPU 8 bit dalam bentuk video animasi atau peragaan. Hal terkait arsitektur dan organisasi CPU yang perlu saya jelaskan diantaranya yaitu struktur dan fungsi CPU, set instruksi, penyajian data, teknik atau mode pengalamatan, pengorganisasian memori, bus sistem, input output, dan sistem operasi. Yang pertama itu adalah struktur dan fungsi CPU. Jadi di sini CPU itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ALU, control unit, dan register. Jadi ALU itu melakukan operasi aritmatika dan logika, terus control unit itu mengatur jalannya instruksi, dan register itu memori kecil berkecepatan tinggi untuk menyimpan data sementara. Kalau di peragain, dia itu awalnya itu dari data 8 bit masuk ke register, terus ALU itu memproses, habis itu hasil kembali ke register. Misal saya start ya. Oke. Di sini dia nge-start dulu. Ini dari disknya ini bekerja dia. Terus nanti kalau sudah, dia akan ke ROM kalau sudah selesai. Oke. Oke. Jadi di sini dia sudah ke ROM, dia tuh kayak nyimpen. Terus di sini ada salah satu inputnya, yaitu keyboard. Jadi sini saya akan menginput. Kita coba ke ALU ya, ALU tester 1. Oke, ketik 1. Oke, kita masukin data yang A itu satu-satu. Ini ikutin yang ini, A, A, B, B. Jadi guys, saya coba masukin 1, 1 dan 2, 2. Klik keyboardnya dulu, 1, 1, 2, 2. Tuh di sini RAM-nya bekerja. Jadi di sini dapat yang A itu 1, 1, yang B itu 2, 2. Terus N-nya, N ini 0, 0 karena ini mereka berlawanan, 1, 0, 0, 1, 0, 0, jadi 0 semua. Terus OR ini dia yang salah satunya 1 jadi 1. Ini salah satu gerbang logika ya, N OR, X OR, N OR,
Nah, di sini sekalian saya jelasin ya. Untuk add dan sub itu salah satu set instruksi. Jadi add ini dia itu kayak penambahan. Terus yang sub ini biasanya digunakan untuk pengurangan gitu. Jadi sini dapat yang A, B, N, OR, XOR, N, OR, add, dan sub. Jadi sini alur yang bekerja ya. Kita coba untuk keluar ya. Oke. Oke, sekalian saya jelaskan untuk set instruksi ya. Jadi set instruksi itu adalah kumpulan perintah yang dipahami oleh CPU. Pada CPU 8 bit, instruksi yang biasanya digunakan itu kayak load, store, add, sub, dan jump. Gitu. Terus masuk ke penyajian data. Kalau penyajian data itu kayak kalau kita kan memakai desimal sehari-hari, tapi kalau bahasa komputer itu biasanya memakai hexa ataupun biner. Jadi data yang disajikan itu dalam bentuk biner atau hexa. Jadi awalnya kita masukin desimal, terus nanti dari desimal itu CPU 8 bit ini akan mengubah menjadi bentuk biner atau hexa dari nilai 0 sampai 255. Jadi satu register itu nyimpennya dari 0 sampai 255. Oke. Terus kalau untuk mode pengalamatannya, yaitu mode pengalamatan menentukan dari mana data diambil. Gitu. Jadi kalau CP8B itu umumnya mendukung beberapa mode pengalamatan. Contohnya itu kayak immediate, data langsung diinstruksi, terus direct, alamat memori langsung, register, data, habis itu indirect, yaitu alamat menunjuk alamat lain. Terus untuk pengorganisasian memorinya, itu kayak memori itu dibagi menjadi beberapa alamat. Ntar dia bekerjalah sesuai pengalamatan tadi, karena CPU 8 bit itu biasa bekerja dengan ruang alamat terbatas. Jadi memori itu diorganisasikan secara linear dan diakses melalui address bus. Nah, kalau untuk input outputnya sendiri, ya inputnya ini tadi kata saya keyboard, terus outputnya itu ini display LED control nih, ini outputnya. Dan di sini kayak ROM, RAM, disk, terus CPU-nya itu kayak proses lah untuk dari input ke outputnya. Sini mungkin kita bisa tes ini ya, nomor 4, text editor. Atau bisa kita cek ini CPU detail, coba kita cek ya. Oke, di sini ada ya alurnya 8 bit, data busnya 8 bit, address busnya 8 bit, terus RAM-nya itu 65K, ROM-nya juga sama, disknya juga sama, terus clock-nya itu 4, yang saya pakai itu 4,1 kHz. Terus ada 6 register yaitu A, B, R, F, SP, dan PC.
Saya cobain ya yang terakhir ini, nomor 4, text editor. Ini kalian bisa lihat kerja disknya ini. Oke, di sini kita karena belum ada file, kita coba tambah ya. Add new file 2. Coba di sini saya ketik nama ya, atau npm aja, npm. Aduh, belum saya enter ini. Oke, di sini coba mas npm kita, atau nama aja, nama ya, karena ini text editor, jadi nama coba. Oke, kalau sudah kita coba keluar ya. Oke, coba kita buka tadi file kita ya. Open file number tadi, kita nomor 1. Tuh, jadi ada biar karena. Jadi sekian mungkin pembuatan video saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.